warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Semoga Tuhan Allah memberkahi kita semua, memberikan keadaan sehat walafiat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kedua hari ini kita masih bertemu dengan teks deskripsi. Di dalam teks deskripsi ini ada 5 bagian. Yang pertama definisi, istilah, penjabaran. Yang kedua ciri dan jenis teks deskripsi. Kemudian informasi penting di dalam teks deskripsi. Selanjutnya struktur dan kebahasaan teks deskripsi, penyampaian isi teks deskripsi yang telah didengar atau dibaca. Yang terakhir, penyusunan teks deskripsi. Nah, anak-anak, pada teks deskripsi ini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, definisi teks deskripsi, ya. Definisi teks deskripsi ini atau teks deskripsi, ya, teks yang menggambarkan atau menjelaskan, membeberkan sesuatu, ya, sesuatu berdasarkan objeknya. Kalau sudah tahu objeknya, baru kita bisa melakukan pengamatan, ya, pengamatan atau penelitian. Siapa yang melakukan? Kita sebagai penulis, ya. Kemudian kalau sudah paham dengan teks deskripsi ini, ya, penulis pasti membuat cerita itu bagaimana seolah-olah itu pembaca atau pendengar dapat merasakan, ya, dapat merasakan apa yang kita tulis, apa yang kita amati, apa yang kita teliti. Berdasarkan apa? Daya imajinasi, ya. Ingat anak-anak, tanda yang ibu berikan itu adalah kuncinya. Kunci untuk memahami teks deskripsi. Ingat, Budayu sering mengingatkan bahwasanya teks deskripsi ini, ya, memerlukan daya atau daya imajinasi. Kemudian, selain ada definisi, ada ciri-cirinya. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, melibatkan kesan atau pesan indera sehingga gambaran objek tersebut menjadi jelas atau nyata. Yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami berdasarkan objek yang diamati oleh penulis, ya. Yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek, ya. Nah, anak-anak, di dalam deskripsi ini tidak hanya ada definisinya atau istilahnya atau ciri-cirinya, ya. Deskripsi ini dapat dibagi menjadi 2 bagian, ya. Yang pertama, deskripsi sugestif atau explanatory. Berdasarkan apa? Fakta, penelitian, ya, penelitian atau pengamatan yang dilakukan oleh penulis. Contoh, kita mau melakukan pengamatan atau penelitian. Nah, siapa kita? Kita adalah penulis. Nah, itu disebut dengan deskripsi sugestif, ya. Yang kedua, deskripsi ekspositoris atau deskripsi teknis, ya. Caranya untuk mendeskripsikan itu selain ada penggambarannya, ada objeknya, kita harus memahami apanya dulu. Ya, kita harus memahami tempatnya, di mana kita melakukan pengamatan. Waktu itu kaitannya dengan apa? Jamnya.
pagi, siang, atau sore, ya. Kemudian yang ketiga, objek apa yang kita amati? Benda, tumbuhan, dan lain sebagainya, ya. Nah, itu teks deskripsi yang dibagi menjadi 2 bagian, ya. Nah, ini anak-anak kita harus memahami, ya, satu persatu dengan teks deskripsi, ya. Selain ada jenisnya, deskripsi juga harus memperhatikan strukturnya, ya, strukturnya atau isinya. Nah, Bu, isinya di dalam deskripsi itu apa saja? Ya, ada strukturnya, ada 2, ya. Yang pertama identifikasi, yang kedua deskripsi, ya. Kemudian, selain ada 2 strukturnya di dalam deskripsi ini, ya, kita bisa memilah lebih jelas atau memilah lebih rinci kembali. Secara apa, Bu? Ya, secara identifikasi. Mengidentifikasi itu kaitannya dengan apa? Coba, ya. Nanti teman-teman belajar atau mencari di sumber belajarnya itu, sumber belajarnya di BSI, ya. Coba, oh ya, identifikasi ini loh. Oh, ya, nanti pasti kita bisa membuat apa? Penelitian sesuai objeknya, ya. Yang kedua, deskripsi, penggambaran yang berdasarkan objek yang kita amati, ya. Itu strukturnya teks deskripsi. Kemudian ada kebahasaannya atau bahasa yang digunakan di dalam teks deskripsi. Yang pertama, penjelasannya secara rinci atau urut, ya. Yang kedua, menggunakan serapan panca indera, ya, atau menggunakan kalimat sesuai panca indera, ya. Serapan panca indera. Ingat, menggunakan atau kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Yang ketiga, pilihan kata atau diksi yang baik di dalam teks. Jika kita membuat sesuatu, kita harus apa? Memperhatikan pilihan kata juga, ya. Kalau kita tidak memperhatikan pilihan kata, pembaca maupun pendengar pasti tidak memahami apa yang kita tulis, apa yang kita teliti, apa yang kita amati, ya. Kemudian ada penggunaan kata berimbuhan atau bersinonim. Yang terakhir, penggunaan kata depan. Ingat, judul paragraf baru itu menggunakan apa? Kata depan atau huruf kapital, ya. Anak-anak paham, ya? Oke, selanjutnya, selain ada kebahasaannya, di dalam deskripsi ini ada cara menyampaikannya, ya. Menyampaikannya baik untuk pembaca maupun pendengar ada 2. Yang pertama secara lisan. Nah, kalau Budayu ini menjelaskannya secara lisan. Kemudian tulis, ya. Tulis itu berupa tugas, misalkan, atau contohnya, ya. Nah, itu ada dua jenis, ya. 2 jenis penyampaian isi teks deskripsi, lisan dan tulis, ya. Ini, ya. Nanti teman-teman ada tugas, ya. Jangan lupa tugasnya tetap dikerjakan sesuai dengan panduannya. Yang terakhir, ada langkah-langkahnya menyusun teks deskripsi. Menyusun itu kaitannya dengan membuat teks deskripsi. 1. Kita menentukan kalimat topik. Oh iya, kalimat topik apa ya yang kita amati nanti, ya. Ya. Yang kedua, menentukan tujuan penulis.
Tujuannya penulis itu untuk mengamati apa? Contoh, supaya pembaca maupun pendengar memahami bahwasanya hasil pengamatan tentang pohon kelapa misalkan, ya. Apa manfaatnya? Nah, itu contohnya ya. Yang ketiga, menggunakan informasi atau bahan. Informasi yang jelas, yang rinci, ya. Yang keempat, membuat kerangka tulisan. Yang kelima, menggambarkan apa? Kerangka tulisan. Jadi, antara membuat dan menggambarkan ini ada kaitannya, ya. Ada kaitannya. Kaitannya pertama membuat, kemudian menggambarkan, ya, atau mengembangkan kerangka tulisan itu menjadi kerangka yang baik. Ya, ingat, membuat kerangka tulisan atau menggambarkan, mengembangkan kerangka itu harus menggunakan kalimat yang baik dan rinci. Yang terakhir, menentukan judul. Ya, paham ya anak-anak? Kemudian selain ada langkah-langkahnya, nah ini ada tugas. 1. Mengamati objek berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan. Jadi teman-teman nanti mengamati objeknya itu di daerah sekitar rumahnya. Objek apa yang kita amati nanti? Ya. Kemudian yang kedua, kalau sudah menentukan kalimatnya, topik dan lain sebagainya, baru kita bisa membuat teks deskripsinya. Berdasarkan apa, Bu? Berdasarkan hasil pengamatan objeknya itu. Yang ketiga, menceritakan kembali. Videonya itu, nanti menceritakan kembali berupa video pembelajaran yang dilakukan. Ya. Yang ketiga ini berarti teman-teman tugasnya membuat video. Ya. Video berdasarkan hasil pengamatannya itu. Contoh tadi pohon kelapa. Nanti dijelaskan secara rinci, secara urut. Kalau sudah semuanya, silakan teman-teman nanti per individu videonya pembelajaran di-upload ya. Upload atau upload ya pada IG yang sudah Ibu bagikan sesuai kelasnya ya. Yang kelima, batas mengumpulkannya ini atau mengirim video pembelajaran tentang teks deskripsi adalah tanggal berapa? Nah, hari Rabu tanggal 29 Juli 2020. Catatan. Video pembelajaran yang sudah teman-teman buat itu nanti dikirim di IG-nya per kelasnya masing-masing ya. Paham ya anak-anak ya? Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat. Teman-teman tetap semangat belajar di rumah, menjaga kesehatan, kemudian berolahraga ya. Budaya akhir dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.